Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu aku ketemu sama orang hebat yang sukses, memiliki banyak bisnis dan sangat terkenal lah pokoknya. Kemudian aku sharing session sama dia, dan di saat aku sharing session sama dia, ketika dia berbagi ceritanya, dia sedikit pun gak ada flexing atau memamerkan dirinya dalam arti hal-hal hebat yang telah dia capai. Dia hanya menceritakan hal-hal negatif yang dia punya. Nah, jadi aku penasaran, kok bisa dia menceritakan hal-hal negatif, hal-hal yang ada pada karakter dia yang agak minus di mata orang pada umumnya gitu. Hingga akhirnya aku searching di nyari artikel, nyari di Google, apa sih yang bikin orang ini karakternya minus, negatif, tapi bisa sesukses ini. Nah, perkenalkan, nama saya Helmi Yahya. Saya adalah seorang mahasiswa, dan pada kali ini saya akan membahas Dark Riot. Apa sih itu Dark Riot? Dark Riot itu adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh Deroy L. Paulus dengan rekannya yang bernama Kevin M. Dia ini menciptakan istilah keren, istilah Dark Riot ini pada tahun 2002, yang dimana ada 3 sifat yang ada pada karakter manusia, tapi sifatnya yang negatif. Uniknya tuh orang-orang besar dan orang-orang yang sudah terkenal dengan papan atas kebanyakan memiliki sifat Dark Riot ini. Apa sih 3 sifat Dark Riot ini? Yang pertama itu Machiavellianisme. Machiavellianisme ini adalah suatu karakter orang yang suka memanipulasi orang, yang suka menjilat supaya dia dapat kredibilitas dan dapat validasi dari orang tersebut. Kemudian ada yang namanya narsisisme. Narsisisme ini adalah orang yang mempunyai overconfident atau over percaya diri. Semisal dia nggak peduli orang mau mengatakan dia nggak bisa atau orang mengatakan dia itu rendah dan meremehkan dia tetap percaya diri. Terakhir itu psikopati. Psikopati itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai karakter yang nggak peduli perasaan orang, yang tidak bisa mengerti dan tidak mempunyai empati akan perasaan orang. Banyak kok tokoh-tokoh yang mempunyai sifat Dark Riot ini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih kelebihan dan kekurangan dengan Dark Riot ini. Menurut Paulus dan Kevin, sifat Dark Riot ini di populasi umum jarang banget yang punya sebenarnya. Dan ini juga bukan berarti sifat yang sangat negatif gitu. Dan ini juga bukan penyakit mental. Pertama kita akan bahas kekurangannya dulu. Kekurangan dari Dark Riot ini biasanya orangnya itu agak toksik, terus lebih cenderung cepat stres dan suka bikin konflik. Kemudian dalam hubungan asmara dan percintaannya biasanya cenderung kurang romantis. Kalau untuk kelebihannya, biasanya orang-orang seperti ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Terus kemudian dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menggapai apa yang dia inginkan. Makanya orang-orang yang mempunyai sifat Dark Riot ini cenderung lebih sukses daripada orang yang baik. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang jahat untuk menjadi sukses gitu. Ada beberapa tokoh yang mempunyai sisi Dark Riot ini, tapi ini lebih ke tokoh positif. Contohnya Elon Musk, dia adalah suatu tokoh di bidang teknologi. Offer me power, I don't care. Elon Musk adalah pendiri Tesla dan pemilik perusahaan yang lambangnya X tuh. Nah, dia ini bisa menggubrak semua industri teknologi, dan sekarang dia lagi hot-hotnya, lagi dibahas. Dan dia tipe orang yang suka bikin konflik, yang suka bikin masalah, tapi tetap aja narsis. Narsisisme tadi yang pertama kita bahas di awal tadi. Nah, kemudian ada Steve Jobs. You know, the fundamental problem here is that headphones are a miraculous thing. Steve Jobs ini adalah pendiri Apple yang sangat narsis. Kemudian dia sangat terkenal dengan sifat psikopatinya yang nggak peduli ketika dia menyuruh karyawan dan nggak sesuai dengan ekspektasinya, karyawannya langsung dipecat. Nggak peduli dia udah makan atau belum, apa ada keluarganya yang harus ia nafkahi gitu. Itu dia fakta unik tentang Dark Riot. Menurut kalian gimana? Dark Riot ini sebenarnya bagus nggak sih untuk kita terapkan pada karakter kita, atau jangan-jangan kalian punya sifat Dark Riot ini?
jangan berhenti menjadi orang baik, tapi kebaikannya itu agak dibatasi. Kalau berlebihan itu akan menjadi suatu efek negatif bagi kita sendiri, karena apapun yang berlebihan itu akan menjadi bumerang buat diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.